أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jamaah ngajian Al-Ittihad RT2 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kita tolabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Kemudian tak lupa juga sholawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait Bapak Subur yang telah memberikan tempatnya untuk acara pengajian bulanan ini di RT 02. Mudah-mudahan Allah balas dengan lipat gandakan amal baiknya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja acara malam hari ini. Kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara berikutnya yaitu pembacaan Yasin yang akan disampaikan oleh Bapak Hakim. Kemudian nanti akan disampaikan berikutnya adalah pembacaan tahlil tahmid yang akan disampaikan Ustadz Fahrul Rosi. Kemudian nanti dilanjut lagi dengan Ustadz Jejen. Untuk itu waktu ke tempat kami persilakan. Dalam Pak RW, dalam ini kosong masih. Kosong. Pak RW. Ini kosong. Sebelah Pak, kosong daun. Ini dalam. Angin jalan. Pak RW ini. Ada yang lewat Ustaz. Ini sekretaris. Sini, di dalam. Kamu sini sekalian. Baik, kita mulai. Sini masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama bacakan surat doa. Yang mana di baca Yasin ini khususnya tuan rumah umum kita semua mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dari sebelum baca surat Yasin kita baca dulu surat Al-Fatihah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzir qauman ma abahum qaum ghafilun. Laqad haqqa qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa hiya ila al-adqani fa hum muqarrabun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa أغشيناهم فهم لا
جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وقعنا إلى البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أصحاب الذين يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إنا نزلنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسفا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فأحييناها وأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا طيب يأكله وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما وأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وأحييناهم الليل نسمع منه النهار وإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لا يعلمون أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن تضربهم فلا تضرب لهم ولا هم ينصرون إلا رحمة إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
الصادقين لا يحضرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يسمعون تغشيا ولا إلى أهلهم يرجعون ولهم ينصر بينهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانهم فما ولا يرجعون ومن عمله نكس بالخلق أفلا يعقلون وما ملكناه سوى ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسيا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي خلق من الشجر يعظم نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak-bapak, mari kita lanjutkan tahlil dan tahmidnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة الحوامل من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى أرواح المرحوم Maktub bin Madrais Sumaila Rudi Rusdi bin Jarnaka Sumaila Wani Romlah binti Haspain Sumaila Ruhi Suhati binti Dulatif. Sebutkan kedua orang penyebut yang sudah meninggal. Sumaila Ruhi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa syahil lana abwaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kafi Muhammad wa kalimati Muhammad wa siwaki Muhammad bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa hadir dalam kegiatan ta'lim yang dilaksanakan di Majlis Al-Ittihad ya, di bawah pimpinan Ustaz Fakhrul Raji. Alhamdulillah. Salawat terangkai salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada segenap umat yang setia hingga akhir zaman. Yang kami muliakan Pak Ustaz Fakhrul Raji, dan yang kami muliakan Pak RT. Oh, ada Pak RW. Yang mana Pak RW? Oh, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Pak RW ya. Alhamdulillah. Dan hadirin jamaah sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu tanggal berapa Pak ya? Ini live ya? Live. Yang saya hormati dan saya muliakan tim live lah luar biasa ya, Pak Rahmat yang begitu eksis, mudah-mudahan jadi syiar ya. Ini saya sapa dulu nih jamaah yang berada di rumah. Baik hadirin jamaah sekalian, sekarang tanggal berapa kita Pak? 24 Pak. Oh 24. Tanggal 24 bulan Sya'ban. Tenang Pak, lebaran masih lama Pak. Iya, berarti lebaran tinggal berapa bulan lagi Pak? Iya, 1 bulan 6 hari lagi Pak. Insya Allah. Dan sekarang tanggal 27 bulan Maret 2022, kita semuanya masih sehat untuk bisa hadir bersama. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya Allah berikan perlindungan kesehatan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Sebelum kita lanjut, mari kita bacakan Al-Quran surah Al-Fatihah, wabil khusus untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk ayah, anda dan ibunda kita, kakek nenek atau guru-guru kita yang masih ada maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rahmat dan kasih sayangnya. Yang sudah wafat Allah tempatkan dalam radha min riyadil jannah. Yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita khususkan kita baca doa. Ini hari ini Pak macetnya luar biasa ya. Ini mudah-mudahan macetnya itu dalam rangka ziarah Pak. Nah bagi kita yang rumahnya jauh, ayah anda dan ibunda saya makamnya di Tasik Pak. Jadi nggak sempat kita ke sana. Nah, duduk di sini mudah-mudahan kita kirimkan khusus doa untuk mereka-mereka yang sudah wafat. Kita tidak bisa hadir secara fisik untuk ziarah ke makam orang tua kita, tapi mudah-mudahan kita bisa ziarah secara langsung melalui doa kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasulullah ajmain. Allahumma ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
istajib doana ya Allah. Susah, silahkan disebutkan Pak nama bapak ibunya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barusan Pak disebutin untuk Bapak Ibu ya. Kira-kira mertua disebut enggak? Mertua itu sama Pak Bapak Ibu kita. Jadi kalau kita doakan ibu dan bapak kita, doain juga ibu bapak dari istri kita. Ya, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kalau Allahumma ighfir lana wa li walidaina itu berarti buat bareng-bareng. Kalau untuk sendiri Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau buat jamak bareng-bareng Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Nah, itu jamak. Nah, itu kalau itu untuk jalan bareng-bareng, itu doanya bareng-bareng. Baik, hadirin, sebelum kita mulai ke pembahasan tentang ngopi kita, ngobrol fikih, ngopi hitam ya, ngobrol fikih hasanah Islam tentang agama, dan hari ini kita fokus tentang masalah saum. Karena sekarang sudah tanggal 24 bulan Sya'ban, berarti hanya tinggal menghitung hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Ini di medsos, di WA, di IG dan di lain-lain sudah banyak marhaban ya Ramadan. Itu baik. Marhaban ya Ramadan. Nah, kita kupas sedikit. Kita langsung ke marhaban ya Ramadan, kemudian langsung masuk ke pembahasan fikih. Kenapa ada ungkapan marhaban ya Ramadan? Kalau kita sering mengenal dengan istilah tarhib Ramadan, betul kan? Cuma hati-hati Pak, kalau dalam penulisan bahasa Indonesia sama tarhib, tapi kalau penulisan bahasa Arab itu ada ta'rohaba, ada ta'rohaba. Itu maknanya lain Pak. Kalau kita menggunakan makna tarhibnya dengan menggunakan ha, itu artinya menyambut dengan sukacita, dengan rasa senang. Tapi kalau menggunakan tarhib Ramadan pakai ha, maka artinya ancaman. Bahkan kesananya bisa jadi tindakan kekerasan. Bahaya tuh Pak. Bukan menyambut Ramadan tapi ancaman terhadap Ramadan, itu salah. Jadi menggunakan kata ha kecil, ha. Jadi tarhib Ramadan asalnya dari kata wajan fa'ala yufa'ilu. Kemudian tarhaba. Jadi rohaba yurohibu. Rohaba yurohibu tarhiban. Tarhib itu artinya menyambut dengan rasa sukacita dan rasa senang untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Sekarang saya tanya Pak, belok dulu sedikit. Kemarin di Indonesia ada event internasional ya Pak. Event apa tuh Pak? GP. Wah, itu rame di TV luar biasa. GP Mandalika. Yang rame bukan GP-nya Pak, bararanya itu pawang hujannya. Bahaya itu. Harus diluruskan. Di GP Mandalika itu pagelaran dunia internasional tuh Pak, 2022 di Indonesia. Itu luar biasa tuh. Dampaknya tuh luar biasa Pak. Bukan hanya bagi perekonomian kita, tapi banyak berpengaruh ke hal yang lain. Cek. Ini udah mau puasa nih. Jadi event GP Mandalika aja dipersiapkan luar biasa Pak. Tempatnya dipersiapkan, tiketnya pun di luar biasa di mana-mana. Kemudian sarana penunjang pun disiapkan. Itu event duniawi, event duniawi. Nah, yang akan kita hadapi itu adalah event akhirat.
dunia dan akhirat, yaitu bulan suci Ramadan. Persiapannya harus jauh lebih matang daripada persiapan GP Mandalika. Setuju nggak Pak? Harus lebih. Karena GP Mandalika hanya 2-3 hari saja dilaksanakan, tapi persiapannya luar biasa sampai ke Jakarta keliling gitu ya, untuk memperkenalkan agar orang tertarik dengan GP-nya. Nah, makanya istilah tarhib Ramadan itu sudah dikenal di masyarakat, dan bukan hanya di Indonesia Pak, sehingga perayaannya pun beda-beda. Di Indonesia seperti apa? Kalau di kampung-kampung saya dulu, zaman dulu Pak, kalau di kampung saya di Tasik, mau menghadapi Ramadan itu orang tua sibuk, rumah itu dibersihin, disikat, dicat gitu Pak. Bukan menghadapi Ramadan, bukan menghadapi Lebaran Pak, dari Ramadan aja Pak. Kemudian sudah berbagi rantang, betul Pak? Berbagi makanan, bakakak dan segala macam dikirim. Saudara A ke saudara B, orang tua A ke anak ke orang tua. Wah, itu sibuk di mana-mana. Itu dalam rangka apa Pak? Menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kalau ini dimaknai sebagai bentuk rasa sukacita kepada bulan suci Ramadan, itu sudah masuk dalam kategori tarhib Ramadan. Subhanallah. Berarti kita sudah ada rasa senang. Nah, oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam diri kita. Hal yang pertama harus kita tanamkan bahwa kita senang, sukacita, bahagia, bangga ketika kita sudah mau masuk bulan suci Ramadan. Tanamkan, jangan merasa aduh, udah minyak lagi naik lagi, kan gitu. Udah ini lagi susah dan seterusnya. Hilangkan hal-hal seperti itu, tapi tanamkan rasa senang dan gembira akan masuknya bulan suci Ramadan. Itu hal yang pertama. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan? Yang harus kita siapkan, fisiknya kita siapkan, gitu ya. Secara psikisnya kita siapkan, tapi jangan lupa ilmunya pun kita persiapkan. Jangan sampai kita banyak melakukan ibadah, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu bukan malah dapat pahala. Nah, oleh karena itu perlu kiranya kita membahas dan mengetahui tentang melaksanakan ibadah puasa atau fikih saum, fikih puasa. Dan saat ini tentu kita sudah mulai ramai dibicarakan kira-kira kapan ya puasa akan dimulai. Nah, puasa itu sendiri kalau kita lihat dari sisi maknanya terbagi dua Pak. Pertama, makna dari sisi lugawi atau dari sisi bahasa. Yang kedua, maknanya dari sisi istilah atau terminologi. Kalau kita lihat makna puasa dari sisi bahasa itu al-imsak, artinya menahan. Sedangkan kalau dari sisi istilah itu adalah al-imsaku mahsusin. Namanya puasa itu adalah menahan secara khusus yang dilakukan oleh min saksi maksusin, oleh orang yang tertentu, fi waktu maksusin, di waktu yang tertentu, bisyaraid, dengan syarat. Sekali lagi, yang namanya puasa itu adalah perbuatan yang dilakukan secara tertentu, berarti ada syarat dan ketentuannya. Yang kedua, dilakukan oleh orang yang tertentu, berarti orangnya pun ada ketentuannya, ada syaratnya. Dan yang ketiga, fi waktu maksusin, di waktu yang ditentukan, berarti nggak sembarangan. Kalau kita mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan, muncul pertanyaan, kapan puasa Ramadan? Nah, untuk menjawab kapan puasa Ramadan, kita harus tahu apa yang menyebabkan wajibnya puasa Ramadan. Nah, dalam kitab fikih disebutkan ada 5 sebab yang menyebabkan diwajibkannya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, kita nanti kalau sudah kita pahami ini, kita mungkin gak bertanya-tanya lagi, kira-kira kapan nih puasa? Karena kita sudah bisa menghitung. Nah, dalam kitab Safinatun Najah atau Kasifatu Saja syarah matanya disebutkan ada 5 sebab seseorang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa kalau sudah sampai pada waktunya. Yang pertama, bikamali sya'bana, karena sempurna 30 hari bulan Sya'ban. Itu yang pertama.
Nah, sekarang kita tinggal lihat. 5 sebab ini bukan berarti 5-5-nya harus terpenuhi. Tapi salah satu saja yang terpenuhi itu sudah masuk wajib puasa Ramadan. Yang pertama, dengan sempurnanya 30 hari di bulan Syaban. Nah, sekarang kita lihat Pak. Sekarang malam Ahad tanggal 24. Coba kita hitung mundur Pak. Hitung maju. Besok malam Selasa tanggal 25, malam Rebo 26, malam Kamis 27, malam Jumat 28, malam Sabtu 29, malam Ahad 30, Sya'ban. Otomatis Pak, otomatis hari Ahadnya tanggal 1 Ramadan. Itu yang pertama. Jelas Pak ya? Jadi yang pertama yang menjadi sebab masuknya bulan suci Ramadan adalah sempurnanya 30 hari bulan Sya'ban. Nah, muncul pertanyaan, bisa nggak Pak puasanya lebih awal di tanggal baru 29 hari bulan Sya'ban tetapi sudah kelihatan? Nah, masuk ke kategori penyebab yang kedua. Sebab yang kedua masuk wajibnya puasa di bulan Ramadan adalah biru'yatil hilal, dengan melihat bulan hilal, melihat bulan. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Nah, kadang-kadang begini Pak, mohon maaf saya sebut, di organisasi A mengatakan puasa itu dimulai dari tanggal sekian. Pernah terjadi kan di Indonesia, di kita ya Pak, terjadi perbedaan waktu ya Pak, Minggu dan Senin misalkan. Tinggal nanti, kalau sekarang kayaknya mudah-mudahan bareng nih, karena mudah-mudahan bareng, karena tidak ada yang, belum ada yang menyebutkan puasanya hari Sabtu. Nah, Muhammadiyah malah puasanya hari Sabtu. Nah, kita lihat Pak, kenapa terjadi perbedaan? Gini, hilal itu kan apa namanya? Bulan. Tentu orang melihat bulan itu kan nggak semua orang bisa melihat, dan ada batasnya. Nah, secara umum batas penglihatan bulan itu ada 2 derajat minimal, ada nggak penting 2 derajat, yang penting sudah kelihatan bulan sudah wajib. Gitu. Nah, kalau mohon maaf saya sebut tadi, organisasi yang tadi menyebutkan nggak mesti harus di atas 2 derajat, yang penting sudah kelihatan bulan itu sudah masuk. Monggo silakan, ada dasarnya, gitu Pak. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak semua orang mampu bisa melihat bulan. Tentu ada alat khusus, ada tempat khusus, dan orangnya pun khusus yang paham itu. Saya jujur, saya nggak ngerti Pak bulannya kayak gimana. Saya mah taunya awal bulan baru senyum gitu Pak. Gitu. Akhir bulan udah mulai ya golok di dompet gitu. Jadi gitu Pak ya. Jadi syarat penyebab yang kedua masuknya bulan suci Ramadan adalah biru'yatil hilal, dan itu pihak iman ro'ahu wa in kana fasikon. Nah ini Pak, di hak orang yang melihat. Artinya gini, saya nggak punya kemampuan untuk itu, tapi ada ahli teropong, kan itu ahli teropong Pak. Di Indonesia itu ada beberapa titik yang bisa digunakan untuk melihat, dan masing-masing organisasi memiliki ahli masing-masing. Nah, pertanyaan gini Pak, coba saya tanya, di negara lain, di Malaysia, di Singapura, di negara tetangga kita aja, di mana lagi? Thailand, Brunei Darussalam. Saya tanya, pernah nggak terjadi beda waktu? Belum pernah kan? Di Indonesia tuh nggak pernah jadi beda waktu. Pertanyaannya kenapa? Ini pernah saya tanyakan. Kenapa di Indonesia terjadi perbedaan waktu? Organisasi A mengatakan puasanya hari ini, organisasi B mengatakan hari ini. Jawaban saya, nggak usah bingung, sama-sama tanggal 1 Ramadan. Ya, Pak ya? Hanya ada yang menyebut tanggal 1 Ramadan hari Sabtu, ada yang mengatakan 1 Ramadan hari Ahad. Nggak apa-apa, yang penting dasarnya kuat. Yang nggak boleh itu puasanya ngambil yang akhir, lebarannya ngambil yang
Nah, itu yang bahaya. Nah, itu yang bahaya, offset itu Pak. Yang itu. Tapi kalau saya berpegang teguh kepada organisasi A, karena dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, enggak silakan. Karena itu tadi, penyebab yang kedua ditetapkannya bulan suci Ramadan harus melihat hilal. Nah, terjadi perbedaannya itu kenapa? Kembali lagi yang tadi, kenapa di Indonesia terjadi perbedaan? Karena masing-masing organisasi di Indonesia diperbolehkan untuk mengumumkan. Negara lain tidak boleh organisasi menyebutkan dan mengumumkan penentuan baik awal Ramadan atau awal Syawal dan seterusnya. Hanya lembaga yang diberikan otoritas. Kalau di Indonesia apa namanya? Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Majelis Ulama. Kementerian Agama itu di situ ada ahlinya masing-masing. Ada ahli di bidang astronomi, ada ahli di bidang hisabnya, ruqyahnya, digabung menjadi satu. Nah, makanya nanti ada poin yang ketiga, yang kedua dulu. Kalau poin yang ketiga nanti ada penetapannya bukan berdasarkan melihat hilal, karena tidak bisa melihat. Saya nggak bisa melihat, tapi misalkan Ustaz Farul Rozi bisa mengetahui, tinggal sampaikan. Oh, saya yakin melihat sudah bulan, sudah boleh. Walaupun tanda petik orang yang menyampaikannya pun bukan ahli agama. Bahkan walau fasikon disebutkan, wa in kana fasikon, walaupun orangnya fasik. Fasik itu apa? Kadang-kadang dia berbuat baik, kadang-kadang dia berbuat salah. Bukan orang yang benar-benar jaga banget untuk tidak pernah melakukan dosa, bukan seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi boleh, silahkan ambil posisi yang kedua, meruyatil hilal. Nah, kenapa di organisasi terjadi perbedaan tadi? Karena kalau organisasi A misalkan menentukan nggak mesti harus 2 derajat, yang penting asal kelihatan bulan itu sudah masuk. Kalau organisasi yang lain harus 2 derajat karena khawatirnya itu masih bersifat semu. Artinya apa? Belum sampai pasti bahwa itu bulan. Nah, itu masing-masing punya dasar, masing-masing punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Silakan. Itu yang keberapa Pak? Yang kedua. Yang ketiga, penetapan bulan Ramadan itu bisa ditempuh melalui bisubutihi, dengan ditetapkan. Nah, Indonesia mungkin masuk ke kategori yang ketiga. Ditetapkan oleh siapa? Ru'yatil hilal fi hakiman lam yarahu bi adli syahadah. Bagi orang yang tidak bisa melihat bulan tapi diinformasikan bahwa bulan sudah terlihat, ya udah. Kan mungkin begini. Kalau sederhananya gini. Coba di sana udah kelihatan belum? Coba di sana udah kelihatan belum? Kan gitu, Pak. Di sana udah kelihatan belum? Ini sederhananya. Kalau dalam pemahaman yang lebih umumnya di Indonesia misalkan, coba di wilayah timur mana? Kan di Indonesia kalau di Jakarta kan ada di daerah Tanjung Priok kalau nggak salah. Kemudian di daerah, jadi di semua titik tersebar. Di tempat A, tempat B, tempat C ditentukan. Oh, di sini terlihat bisa jelas dan seterusnya. Sampaikanlah, kan sekarang sudah ada teknologi. Sampaikanlah, oh ternyata sudah masuk, ada kelihatan bulan. Nah, sudah wajib besoknya melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang ketiga adalah bisubutihi bihakiman lam yara bi adli syahadah. Ditetapkannya bagi orang yang tidak bisa melihat bulan tapi berdasarkan informasi yang adil, kesaksiannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang keberapa tuh Pak? Yang ketiga. Yang keempat, termasuk sebab seseorang diwajibkan melakukan ibadah puasa adalah bi ikhbari adli riwayati mautuqi bih, dari informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dari orang lain. Misalkan gini Pak, kan kalau tadi pelakunya kita yang melihat, yang kedua saya tidak melihat langsung tapi berdasarkan informasi dari orang yang melihat. Yang ketiga, yang keempat, saya tidak bisa melihat langsung, saya juga tidak ikut
bertanya langsung kepada orangnya, tapi diinformasikan langsung dari berdasarkan hasil itu. Nah, Indonesia kita makanya ada yang disebut dengan sidang isbat. Nah, isbat itu adalah sidang penetapan bitubutihnya tadi dengan menetapkan awal bulan suci Ramadan. Nah, di Indonesia biasanya sidang isbatnya itu kalau dulu live, kalau dulu terbuka, ya. Kalau sekarang tertutup karena khawatir ada kebingungan tadi, ya kan Pak? Khawatir ada kebingungan tadi, makanya dibikin tertutup. Hanya yang agak disayangkan pelaksanaannya itu mepet banget Pak. Dulu kan pernah terjadi. Ini besok puasa nggak sih? Besok puasa nggak sih? Sidang isbatnya baru Isya, iya Pak. Ditetapkannya, akhirnya ada yang bingung kan? Nah, ibu saya udah masak Pak, udah masak gurame, ya kan, masak gurame. Akhirnya masak guramenya 2 kali jadinya. Nah kayak gini itu Pak, penentuan penyebab masuk bulan suci Ramadan. Oke, udah berapa Pak? Yang keempat, tinggal ada yang bertanya Pak, boleh? Bukan, yang ketiga. Oh, kira mau bertanya Pak. Baik, yang kelima Pak, yang kelima. Kita nggak bisa menentukan langsung karena saya tidak ada kalender. Ini situasi sangat situasional. Yang kedua, kita nggak bisa melihat langsung. Yang ketiga, kita juga nggak dapat informasi dari orang yang lihat hilal. Yang keempat, kita juga nggak pernah mendengar kapan ditetapkannya puasa. Nah, kalau yang kelima, silahkan didoni dengan sangkaan perkiraan. Emang mungkin terjadi? Mungkin Pak. Kita jangan beranggapan kayak kita. Jadi kita mah gampang Pak. Bagi saya untuk kondisi sekarang nggak ada yang ribet Pak. Buka handphone udah gampang. Setelah TV udah nyala jelas. Coba mohon maaf, kalau orang yang berada di naun jauh di sono, mohon maaf, misalkan ada orang yang di penjara, ya Pak? Kalau di penjara masih di daerah-daerah yang ini masih aman. Coba kalau di tengah pulau, apalagi kalau yang di tengah-tengah daerah tanda petik non muslim. Kalau kita mah kan gampang Pak di Indonesia. Tapi kan nggak semua situasi itu sama seperti kita. Kan gitu. Ini informasi nggak ada, TV boro-boro, kabar nggak ada. Terus gimana? Biasanya sih, nah itu Pak, dengan perhitungan yang cermat tentu. Biasanya sih kalau sudah banyak burung, misalkan kan gitu. Biasanya sih kalau sudah ada ini, kayaknya sudah mulai puasa. Karena memang tidak ada informasi sama sekali poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat, silahkan dengan sangkaan. Tapi itu sangat situasional. Gitu Pak. Itu baru diwajibkannya puasa Ramadan. Nah, kalau sekarang, kalau poin yang kedua, ketiga, dan keempat, mungkin itu butuh teknis Pak. Betul nggak Pak? Melihat harus langsung dengan menggunakan alat, informasi dan seterusnya. Nah, kita ambil yang ke pertama, dengan sempurna 30 hari bulan Sya'ban. Itu yang paling gampang analisisnya. Nah, perkiraan kalau tidak ada yang melihat hilal pada hari Sabtu, berarti kita puasa hari Ahad, hari Minggu. Kan gitu Pak. Kenapa? Karena perhitungan Hijriah itu diawali dari maghrib. Berarti kalau sudah maghrib nanti malam Minggu, itu sudah 30 hari. Betul nggak Pak? Nah, tanggal 1-nya insya Allah hari Ahad. Jadi prediksi saya dengan berdasarkan penyebab ini, kemungkinan di malam Ahad sudah awal taraweh, atau bisa juga dilaksanakan di malam Sabtu kalau memang hilal sudah terlihat. Baik, sampai sini ada pertanyaan Pak. Yang mau ngopi Pak. Oh, Pak. Silakan. Ada yang bertanya Pak? Ada? Lanjut. Nah, sekarang yang namanya puasa itu dilakukan oleh orang tertentu, dilakukan dalam kondisi tertentu, dilakukan oleh dalam waktu tertentu. Makanya ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Nah, sekali lagi, ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Secara
hitungan hampir sama sebetulnya antara syarat wajib dan syarat sah puasa. Apa yang membedakan antara syarat wajib dan syarat sah puasa? Kalau syarat sah puasa, kalau tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan syaratnya mengakibatkan tidak sah puasanya, berarti nggak jadi puasanya. Tapi kalau syarat wajib itu situasi yang ada pada diri seseorang. Ini kira-kira yang kita sudah terpenuhi belum kategori wajibnya puasa? Kalau sudah terpenuhi, oh sudah wajib puasa. Itu bedanya, Pak. Kalau syarat sah, walaupun sudah terpenuhi, tapi ada yang cacat di antara syarat-syaratnya, maka tidak sah. Tidak jadi puasa. Batal puasanya. Mengakibatkan tidak dihitung puasa. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu, Bang. Tidak ada? Oke. Syarat wajib, syarat sah puasa dulu, Pak. Syarat sah puasa yang pertama harus beragama Islam, mutlak, Pak. Pertanyaan berikutnya, boleh enggak orang non muslim melaksanakan ibadah puasa? Boleh, Pak. Boleh, ya silakan. Kan masalah buat kita. Kan nggak puasa itu kan ingat. Saya nggak makan, nggak minum dari maghrib sampai dari pagi sampai maghrib. Sampai agamanya apa? Agama A. Oh, iya udah. Tapi tidak hidup puasa Ramadan. Terus, muncul pertanyaan, gimana kalau orang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi saya mau puasa, pengen belajar puasa kayak gimana? Kan begitu dulu, Pak. Ada orang itu kan beda-beda hidayah itu. Ada yang langsung dapat hidayah, langsung mengucapkan kalimat syahadat, langsung melaksanakan ibadah-ibadah seperti puasa dan lain sebagainya. Ada yang pelajari dulu. Ada yang sudah 2 tahun, teman saya ada, sudah 2 tahun belajar, belum syahadat, tapi sholat sudah bisa, baca Quran sudah mengenal, hebat kan, Pak? Puasanya sudah dilakukan, tapi ya udah salahnya, belum waktunya, berarti hidayahnya belum turun gitu, Pak. Oke, mau silakan. Tapi belum memenuhi syarat yang pertama. Karena syarat yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, ada pertanyaan dulu, Pak, tentang syarat yang pertama. Yang kedua, aklun, harus berakal. Berarti syarat baru dikatakan sah orang tersebut kalau masih punya akal. Bagaimana kalau orang yang tidak berakal melaksanakan ibadah puasa? Ya, belum sah. Makanya gampang, Pak. Biar nggak dosa kita, nggak puasa. Solusi itu. Jadi biar kita nggak dosa, kita nggak puasa. Gampang, Bang. Nggak usah nggak puasa. Jadi orang gila aja dah. Karena orang gila mah tidak wajib puasa. Gitu. Jadi wala-wala disebutnya, mau puasa silahkan. Nggak puasa juga silahkan. Kok jam 12 dia ngopi? Namanya juga makanya hati-hati, Pak, nanti banyak orang gila ngedadak nanti. Iya, isoma ya, istirahat salat makan. Ya kalau yang nggak berakal ya namanya juga lagi sakit. Jadi yang kedua harus aklun. Tamyizun fayakhruju bil majnun. Nah, jadi tamyiz itu yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya anak kecil itu sebenarnya belum sah kalau dari sisi itu. Tapi kenapa mereka melatih belajar atau ada nilai edukasi di situ? Karena dalam sholat saja, Pak, dalam sholat Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalau anak kita sudah usia 7 tahun sudah mulai diperintahkan untuk sholat. Kalau usia 10 tahun belum juga mau melaksanakan sholat, cepret, Pak. Pukul, dalam artian pukul bukan dihajar habis-habis sampai jontor. Nah, itu bukan begitu. Pukulan tapi yang bersifat nakut-nakutin gitu. Oh, kalau nggak sholat cepret. Ya sudah boleh. Itu sholat kan. Puasa pun sama. Ayo Neng, latihan Neng. Baru anak saya TK, ayah puasanya boleh nggak sampai jam 11? Boleh, ayo puasa jam 11. Besoknya naik jam 1.
Sononya terus ngelatih, Pak. Walaupun boleh nggak aus banget minum sampai nangis, minum puasa lagi ya puasa. Namanya juga anak kecil. Itu mah tujuannya adalah untuk melatih agar dia melaksanakan puasa. Yang ketiga, syarat sah puasa yang ketiga adalah ini berlaku bagi puasa wajib maupun puasa sunnah. Kalau puasa wajib apa? Ramadan. Apalagi ada lagi nggak puasa wajib selain Ramadan? Nazar itu janji. Kalau saya dapat proyek A, saya akan puasa 3 hari. Itu puasanya wajib, sudah wajib. Atau puasa kodok puasa. Misalkan saya pas bulan Ramadan, misalkan ada yang batal. Nanti saya akan mengganti ketika bulan Syawal. Tanggal 2 Syawal kan sunnah, Pak, melaksanakan puasa Syawal. Kalau bahasa orang Tasik itu nyawalan. Puasa nyawalan, puasa bulan Syawal, silahkan. Kalau kita niatnya sunnah, ya mau dibatal enggak ya monggo silahkan. Tapi kalau niatnya qada itu wajib, Pak. Bukan berarti puasa yang kedua, misalkan saya mau ngodoin kebetulan ada yang batal nih puasanya, ya udah saya qada puasa misalkan. Pas mau puasa, nama juga hari lebaran yang kedua, banyak banget lauk. Bebek ungkep, ya, bakar ayam. Wah, segala macam makanan banyak nih. Wah, ini disuguhi lagi puasa, itu makan nggak boleh, Pak. Karena itu wajib disebutnya. Nah, ini berlaku baik bagi puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib ya puasa Ramadan, ya puasa nazar tadi, ya puasa qada. Nah, kalau puasa yang sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Sya'ban, puasa awal, tengah, akhir, kemudian dan puasa yang lain, puasa Daud dan seterusnya, itu sama berlakunya. Jadi pertama harus Islam, yang kedua berakal, yang ketiga bersih dari haid dan sebangsa haid. Bersih dari haid atau sebangsa itu seperti apa? Nipas, melahirkan. Nah itu, aduh sayang banget nih, udah jam setengah 6 Pak, setengah 6 mau maghrib nih, udah tinggal 10 menit lagi mau maghrib, keluar haid, batal wajib nggak? Batal wajib itu mah, dan nggak bisa dilanjutkan dan tidak sah. Kalau kemudian 10 menit lagi, ya Allah nanggung banget 10 menit lagi, ya batal kan? Karena sudah darah keluar haid. Nah seperti itu Pak, jadi wajib batal, silakan dibatalkan saja. Karena secara otomatis, kalaupun tetap dilanjutkan karena sayang, ya tetap kategorinya tidak sah. Nah itu baik itu haid, nifas ataupun melahirkan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut. Kayaknya udah pengen ngopi nih lihat. Yang keberapa Pak? Yang keempat, mengetahui bikaunil waktu qabilan lisaum, mengetahui terhadap waktu diterimanya melaksanakan ibadah puasa. Emang ada waktu yang tidak boleh puasa? Ada Pak. Puasa di Idain itu apa? Idul Fitri maupun Idul Haram puasanya Pak. Saya menanggung Pak, masih betah banget puasa. Sampai orang lebaran aja masih puasa. Enggak boleh, haram itu Pak. Wajib batal. Jadi harus tahu dulu mana waktu yang boleh, mana waktu yang tidak boleh. Gitu Pak, mana waktu boleh, mana tidak boleh. Nah muncul pertanyaan begini. Ini kembali ke waktu. Sekarang kan teknologi canggih Pak. Betul? Sholat di Mekah bisa ketahuan Pak ya? Bisa live ya? Nah ada pertanyaan gini, boleh nggak kita mengikuti waktu Mekah? Di Mekah sudah masuk puasa misalkan, apakah kita boleh ngikutin waktu Mekah? Atau Lebaran? Atau Lebaran? Kita masih puasa di sono sudah Lebaran. Kita ikut Lebaran atau masih puasa?
Nah, itu dosa nggak tuh? Kan ada, nah pertanyaan kan gitu. Kan sekarang Pak teknologi udah canggih. Ketahuin aja kan kalau sudah ada informasi. Tadi kan ada penyebab wajib puasa tadi Pak ya. Penyebab wajib kan 5. Tinggal dicek aja dari yang 5 tadi. Kalau masih memenuhi, monggo. Tapi kalau penetapan dan penentuan itu bukan waktu di Mekah, bukan waktu di Arab, tapi waktu di tempat kita berada. Karena beda tempat, waktunya pun berbeda. Kan gitu. Bisa saja di sini tanggal 30 Sya'ban, bisa saja di negara lain sudah masuk bulan Ramadan. Gitu Pak ya. Bisa jadi di sini masih bulan puasa, tapi di sana sudah Ramadan. Jadi penentuan waktunya berdasarkan tempat masing, bukan berdasarkan walaupun kiblatnya umat Islam benar di Mekah, tapi sangat situasional. Kenapa beda? Kenapa nggak seperti itu? Karena waktu sholatnya pun berbeda. Nah kalau memang mau sama, ya waktu sholatnya harus sama dong. Coba di Indonesia dengan Mekah terjadi perbedaan waktu berapa jam? 6 jam ya? Ya kurang lebih 6 jam ya Pak. Jadi kalau sekarang jam 9, kira-kira di sana lebih dulu apa lebih belakang? Lebih dulu ya. Berarti kurang lebih 6 jam kemudian. Berarti di sana jam 4 subuh ini. Perkiraan gitu ya. Sekarang 9. Taruhlah 9 misalnya. 9, 10, 11, 12, tuh 2, 3. Di sana kurang lebih jam 3. Gitu. Jadi nggak bisa dijadikan waktu karena itu masing-masing tempat dan wilayahnya berbeda. Nah, harus tahu waktu dibolehkannya untuk melaksanakan ibadah puasa dan tidak boleh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah Ustaz, seperti tadi kan, misalkan kita puasa kan ada yang duluan, mulai kayak tadi kan kayak organisasi A dan itu kan. Nah terus kalau supaya mereka merasa dia udah lebaran, terus kita masih puasa, nah itu bagaimana itu ya? Mereka udah lebaran, kita masih puasa, itu hukumnya gimana? Kalau haram apa enggak untuk kitanya? Hukumnya atau cari aman? Buka aja. dulu pernah terjadi di saya, Pak. Di saya pernah terjadi. Saya dan bapak saya berpegang kepada hasil sidang isbat. Kakak saya berpegang kepada hasil ru'yah hisab dari pesantren, pondok pesantren beliau. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, monggo silakan. Tapi kan pasti ada terjadi perbedaan. Nah ini hati-hati Pak. Kalau saya, nah ini kembali ke keyakinan kita. Kalau saya berkeyakinan bahwa puasa itu dimulai dari hari Minggu, oke Pak? Berarti hari Sabtu masih Sya'ban, masih boleh makan. Tapi kalau misalkan Ustaz berkeyakinan puasa Ramadan itu diawali dengan hari Sabtu, berarti sudah wajib puasa. Saya tadi masih boleh makan karena saya masih berpegang teguh kepada penetapan di hari Ahad. Kalau Ustaz berkeyakinan saya sudah masuk waktu puasa, termasuk itu penentuan lebarannya juga. Makanya itu tadi, jangan lebarannya pengen duluan, puasanya pengen yang belakangan, itu ya boleh. Gitu. Nah, kalau awal Ramadan itu mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, yang kelihatan banget itu nanti ketika awal puasa, awal Syawal, karena pernah terjadi kan di lebaran ini, lebarannya sebelumnya, misalkan hari saja ya, di sini lebarannya hari Senin, pemerintah menetapkan hari Selasa misalkan. Yang pulang kampung kan biasanya malam takbir Pak. Pas sampai ke sana udah lebaran, kaget Pak. Kan gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kembali ke penentuan tadi, keyakinan tadi. Saya mengambil kemana? Sekali lagi, penentuan puasa itu bukan main-main. Karena itu menyangkut masalah ibadah. Makanya dasarnya pun harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawabannya bukan hanya dunia, Pak, tapi dunia akhirat. Kenapa harus menjawab? Nah, orang puasa nggak puasa
Masalah dosa kedosa kan urusan dengan Allah kan. Makanya harus betul-betul. Makanya kalau kasus yang tadi misalkan saya duluan berkeyakinannya bahwa hari Sabtu misalkan lebarannya, ya nggak boleh kita makan di hari sebelumnya. Ya nggak boleh kita makan, nggak boleh kita puasa di hari Sabtu kalau kita berkeyakinan dari Sabtu. Kalau kita berkeyakinan lebaran itu hari Minggu misalkan, maka hari Sabtu nggak boleh kita makan karena masih menganggap itu bulan suci Ramadan. Nah, saya pribadi nih Pak, biar saya nggak bingung, udah aja saya mengikuti hasil sidang isbat pemerintah. Dalam artian bukan pemerintah yang menentukan itu, sidang isbat hasil dari berbagai macam disiplin keilmuan. Kan sidang isbat itu ada masing-masing organisasi ada. Organisasi NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, kemudian Persis, dan organisasi yang lain ada, perwakilan semuanya ada. Kemudian ada dalam bidang astronominya ada bidang perbintangannya ada bidang ahli hisabnya ada bidang ahli ru'yahnya ada. Coba Pak, di sini kan sudah ada lembar ini Pak. Bentar Pak, boleh lihat satu. Ini hebat ini. Siapa tim kreatifnya siapa ini? Pak Rahmat ya? Pak Rahmat lagi, luar biasa ya. Nih Pak, di sini ada, oke. Di sini coba Pak, lihat ada waktu imsak, ada waktu subuh, ada waktu duhur. Kira-kira ditentukannya dari mana? Pak Rahmat bisa melihat bulan? Ya enggak Pak ya? Nah itu tadi penentuan yang tadi yang 5 kata kuncinya. Ya Pak ya? Nah ada ahli yang menghitung ahli hisab. Makanya penentuan kalender, ada penentuan waktu, imsak jam 4.29, subuh jam 4.39. Itu dari mana? Nah itu ahli hisab Pak. Dihitung. Atau disebut dengan ahli falak. Nah, guru saya Pak di Pondok Pesantren Cipasung itu Kiai Saiful Milah, beliau ahli di bidang itu perhitungannya. Sehingga kalau perhitungan penentuan itu beliau pasti akan mengeluarkan statementnya untuk menentukan tanggal sekian berdasarkan keilmuan masing-masing. Nah, ini penentuan ini kan berdasarkan hisab dihitung secara keilmuan, dan ini tanggung jawab loh Pak, penentuan waktu ini. Bayangkan nanti bisa jadi wajib qada tuh kalau seseorang di sini maghrib jam 17.59. Saya tanya, tetap nggak waktunya jam 6 kurang 1 menit? Beda Pak. Coba di akhir Ramadan jam 17.48 maghrib. Sebelum Pak ya. Selisih berapa menit? 10 menit. Ketika awal Ramadan mah jam 6 kurang 1 menit baru maghrib. Tapi bisa saja di akhir Ramadan mah maghrib itu jam 5 lewat 48 menit. Ada perbedaan nggak Pak? Kalau seseorang batal puasa, makan atau minum dengan menyangka sudah masuk waktu maghrib padahal belum waktu maghrib, itu wajib qada itu apa? Walaupun puasanya nggak boleh makan sampai waktu buka. Al-imsak namanya, wajib nakar kalau bahasa Sundanya. Wajib nahan. Batalnya ya nanti ketika maghrib. Tadi gimana udah nyicipin kita, tapi kita menyicipinnya kan bawaan habis 3, lontong habis 3, nyicipin. Allahu Akbar, bawa dan makanya hati-hati Pak. Dulu ada iklan sirop kan, Allahu Akbar karena saking lapang. Allahu Akbar, blok. Padahal itu iklan. Padahal baru jam 5. Nah itu hati-hati kan. Hati-hati benar. Nah artinya apa? Dalam penentuan ini, ketika terjadi perbedaan seperti itu, mana hal yang paling bisa dipertanggungjawabkan? Saya pribadi, jujur, lebih cenderung mengikuti hasil sidang isbat karena insya Allah di dalamnya sudah ada orang ahli dan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Seorang menteri agama itu nggak mungkin dia menetapkan satu ketetapan kalau tidak ada dasar-dasar yang kuat yang bisa ditanggungjawabkan. Walaupun organisasi pun mungkin ada dasarnya, ya manggal itu mah kembali. Saya kira itu Bapak ya. Saya kebetulan masih ada kegiatan lain. Bangga ada pertanyaan dulu Pak?
Jadi baru syarat sah puasa ya. Baru penyebab waktu puasa dan syarat sah puasa. Ya mudah-mudahan di kesempatan yang lain dengan cara apa kita bisa kembali belajar, dan mari kita tarhib Ramadan, kita persiapkan, tanamkan rasa dalam diri kita, rasa senang dan cinta akan masuk bulan suci. Wah, besok puasa nih. Nah, tanamkan rasa gembira itu. Wah, kolang-kaling nih. Nah, itu dari sisi makanan boleh lah dari awal dari situ. Wah, kolak nih. Ah, boleh lah dari situ. Tapi yang paling penting tanamkan bahwa diri kita bahwa senang akan masuk bulan suci Ramadan. Siapkan dari sisi keilmuan, pelajari dari berbagai macam kegiatan, majlis taklimnya dilakukan, baca bukunya silahkan, sekarang buka gadgetnya silahkan dilihat, buka YouTube-nya, hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa, keilmuan bukan harus dipersiapkan, dan yang penting juga ada fisik dan mentalnya pun kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga bulan suci Ramadan adalah bulan untuk memetik. Makanya ulama mengatakan di bulan Rajab bulan untuk bertanam, bulan Sya'ban bulan untuk menyiram, dan bulan Ramadan bulan untuk memetik. Jangan buru-buru atau jangan numplak semuanya ibadah di bulan Ramadan. Kapan mulai ngaji, baca Quran? Nanti aja kalau sudah Ramadan. Kapan mau ke masjid? Nanti aja bareng-bareng tarawih. Sekarang belum waktunya. Jangan Pak. Jadi dari sekarang ayo yang ke masjid, ayo kita ke masjid. Yang baca Quran, ayo kita baca Quran. Yang sedekah, ayo kita sedekah dari awal sekarang. Sehingga bulan Ramadan udah tinggal enak Pak. Udah tinggal memetik hasilnya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan daya oleh Allah untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa yang saya sampaikan yang benar saya yakin ada hanya Allah. Yang salah atas kehilafan saya beri mohon maaf. Khutbah sobat dan kadar ambil yang baik buang yang buruknya. Bila terkadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wabil khusus untuk almarhum. Ya almarhum. Baik, wabil khusus untuk almarhum Maktub bin Madlais, almarhum Rusdi bin Jarnaka, almarhumah Romlah binti Rasfai, kemudian almarhumah Suhati binti Dulatif, dan almarhumah orang tua kita, keluarga kita. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadina wa lakum salihah. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qul sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma kafi Muhammad wa kalimati Muhammad wa syiwati Muhammad wa barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala nuri an-rasul asyrafil yakal miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa ali al-atar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa afdalih. Allahumma nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thakkil mawajina wa haqiq imanina wa rafa'na darajatin wa dakhilna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma taqabbal wa atir thawma qur'ana min al-Qur'anil karim wa mahalna ma sabahna ma shawina wa tasallallahu wa sallam ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya secara pribadi mohon maaf lahir batin dan marhaban ya Ramadan, dan selamat menunaikan ibadah saum nanti ketika waktunya awal Ramadan, dan mari kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.